Kamis malam pihak Aviastar tegaskan pesawat yang hilang kontak dalam rute perjalanan Masamba Makassar terbang dalam kondisi cuaca baik. Kondisi pesawat berjenis Twin Otter buatan Kanada tahun 1981 juga dinyatakan dalam kondisi layak terbang. Cuacanya cukup bagus dari Masamba, jarak pandang 9 km, cuacanya nil atau tidak ada, awannya tipis, view. Kemudian di Makassarnya sendiri juga jarak pandangnya bagus, lebih dari 10 km. Jadi pada saat itu dan pada saat kejadian, foto satelit juga menunjukkan bahwa cuaca bagus. Pesawat yang dipiloti oleh Iri Afriyadi dilaporkan hilang kontak pada pukul 15.39. Sebelumnya kontak terakhir pilot dan menara pengawas Makassar dilakukan 11 menit setelah pesawat berangkat dari Bandara Endi Jema, Masamba, Luwu, Sulawesi Selatan. Pesawat ini membawa 3 awak pesawat dan 7 penumpang, 2 diantaranya bayi dan seorang lagi anak-anak. Nova Yulhenry, Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET. Dan kita hari ini akan membahas yang terkini dari kecelakaan pesawat Aviastar. Untuk itu sudah saya hadirkan di sini 2 narasumber terkait, yaitu di sebelah saya sudah ada Pak J.A. Barata selaku Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan. Selamat pagi Pak Barata. Pagi. Dan juga di sebelahnya sudah ada Pak John Brata selaku pengamat penerbangan. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi. Nah Pak John, mungkin saya ke Pak John dulu gitu ya. Pak John, dari fakta-fakta yang ada sejauh ini begitu ya, ada dugaan bahwa sang pilot itu merubah rute, kemudian pada saat itu BMKG juga menyatakan cuaca itu bagus gitu. Dari semua fakta yang ada, apa pandangan Anda terkait hal ini? Pertama-tama saya perlu katakan bahwa penerbangan Twin Otter itu harus dilaksanakan secara VFR, Visual Flight Regulation. Artinya itu tidak boleh kita masuk instrumen. Ya, karena terbangnya dia di bawah 10.000 dan pesawat itu unpressurized, tidak pressurized. Jadi kalau tidak pressurized orang harus di bawah 10.000. Di atas itu nanti orang tidak bisa bernapas satu. Kedua, yang namanya motong jalan itu sebetulnya bukan hal yang haram. Bisa dilakukan asal. Ini berlaku bagi visual dan instrumen. Asal kita request control, kita boleh misalnya gitu. To the left or to the right silahkan. Bahkan naik pun boleh. Dengan catatan jangan sampai mengganggu penerbangan yang lain dan berbahaya. Gitu. Jadi kalau kita untuk menghindari sesuatu kita boleh aja request. Misalnya karena dia VFR harus visual, ada awan di depan, request to the left or to the right to avoid the weather, to avoid the cloud. Itu bisa. Nah kalau misalnya kita lihat juga dia fakta dari pilot ini bahwa jam penerbangan itu sudah 2.900 gitu. Lantas apa yang menyebabkan, kalau misalnya kita melihat seluruh faktor yang ada, apa kira-kira yang menyebabkan pesawat ini kemudian mengalami kecelakaan? Ya, kita lihat dulu ya. Jadi tanpa mengemukakan siapa yang salah dulu, yang nggak ada salah. Kita kan masih dalam request. Dan kejadian itu apa yang terjadi nanti itu urusannya KNKT kan. Sekarang urusan SAR itu. Nah, begini Mbak, pilot itu harus disiplin. Ya, satu disiplin. Dan kita kalau melakukan pelaksanaan penerbangan, memang penerbangan misalnya ya, wah penerbangan ini enteng banget nih, antara Jakarta Semarang itu misalnya enteng ya. Tapi kalau lewat ke Jogja ada gini, itu nggak boleh. Pilot harus disiplin, preparationnya tuh sama. Jadi tiap penerbangan harus dilakukan yang sama. Karena penerbangan itu biasanya yang kritikal itu adalah saat waktu pesawat itu mau take off dan landing. Waktu mau take off, pesawat dari zero kan open power ya bagus naik. Dalam keadaan berat, speednya itu harus cukup untuk bisa, itu yang concern gitu ya. Mungkin menurut pilot nih, pilot view ya, itu mudah dilaksanakan tapi lebih berbahaya. Nah kalau mendarat, dari kecepatan tinggi, kecepatan rendah sampai stalling speed sehingga dia bisa touch the ground. Tapi ini kan 11 menit ketika terbang. Ini 11 menit itu dia kan sudah en route sebetulnya. Iya, sudah jalan, sudah. Ya, saya tidak mendengar data apa pada saat 11.000 itu, 11 menit itu dia reportnya apa. Biasanya kalau kita report, pilot itu di report ya, 5 minutes of report. Dia akan report posisi sekian, ketinggian sekian, dan akan climb ke berapa, misalnya, ke berapa ribu. Yang assign di flight plan, diisi flight plan gitu. Nah itu. Nah 11 menit, dengan memperhatikan bahwa penerbangan itu adalah penerbangan yang dilaksanakan oleh pesawat yang unpressurized, berarti kan kita harus mengkalkulasi ke pressure yang akan diterima oleh telinga. Jadi biasanya kita 300 or 500 feet per minute, maksimum
700, kecuali kalau misalnya ada apa-apa kita naik gitu. Tapi kan kuping bagi penumpang nanti kurang begitu nyaman. Nah, 11.000 itu mestinya dia akan mencapai ketinggian, kalau let's say 500 feet per minute, mungkin dia udah 6.500 feet. Dan dia mungkin kalau menurut estimate saya dari Masamba ke Makassar itu headingnya kurang lebih kan to the south ya. South ada sedikit lah. South West mungkin, itu dia akan terbang ketinggian 8.000. 8.000 kalau 10.000 kan di batas itu sebenarnya nggak boleh terbang untuk emergency aja di situ gitu aja. Oke, nah bicara mengenai indisipliner ini Pak Barata, kira-kira dari fakta yang ada yang sudah terjadi ini, apa kira-kira tindakan Kemenhub terhadap Aviastar? Jadi benar apa yang tadi dikatakan oleh Pak John tadi ya. Jadi disiplin dan ketertiban itu bagi penerbangan itu merupakan kunci ya, yang menjadi utama untuk kita melakukan satu kegiatan penerbangan gitu ya. Jadi tentu untuk kita katakan bahwa ini disiplin atau tidak disiplin, tentu kita harus melihat daripada hasil pemeriksaan nanti oleh KNKT. Sehingga stressing kita sebetulnya adalah pada posisi yang pencarian ini. Ketika kita lihat bahwa pola pencarian itu kita lakukan dengan menelusuri dulu jalur utama yang ada, kemudian ternyata tidak diketemukan, maka kita pengecekan dilakukan oleh pada jalur-jalur alternatif. Jadi pada dua jalur utama dan jalur alternatif ini ternyata kemarin tidak ditemukan pesawat tersebut. Jadi ada kemungkinan, jadi dikatakan juga dugaan atau kemungkinan itu bahwa pesawat itu tidak melalui jalur utama dan jalur alternatif. Orang berasosiasi bahwa ini adalah bagian pemotongan rute ya, bagian rute. Dan ini masih harus kita cek dulu, kita masih harus lihat dulu fakta-faktanya nanti yang investigasi dan diteliti oleh pihak KNKT. Kalau memang kalau misalnya sekarang kan kita masih menduga ya ada yang namanya pemotongan rute. Nah kalau misalnya ada pemotongan rute yang akhirnya menyebabkan kecelakaan ini, itu apa kira-kira sanksinya? Sanksi-sanksi yang sudah terbayang memang belum tentu dikenakan begitu. Jadi begitu pesawat itu terbang sebetulnya yang menentukan adalah pilot. Makanya pilot sering disebut pilot in command. Jadi dia yang menentukan apa yang terjadi di dalam pesawat dan pilot lah yang menentukan. Kita harus lihat beberapa alasan kenapa dia lakukan hal seperti ini. Jadi itu memang harus ada penelitian, harus ada pengecekan terhadap itu lagi supaya kita bisa melihat reason atau alasannya dia kenapa dia lakukan hal seperti itu. Biasanya itu ada kalau sesuatu ini kan kebetulan kalau pilotnya selamat mungkin masih kita bisa tanyakan ya kan, tapi kalau nggak bisa kita harus bisa lihat dari CVR-nya apa yang terjadi di situ. Oke, nah kalau misalnya kemarin itu benarkah kami mendapatkan informasi bahwa Kemenhub akan membekukan izin dari Aviastar? Aviastar itu sebetulnya penerbangan berjadwal dengan persyaratan kepemilikan pesawat yang 5 dimiliki dan 5 dikuasai ya, atau disewa. Begitu dia kehilangan satu, berarti dia tidak memenuhi persyaratan tersebut. Nah, makanya dia akan dilepas dari ketentuan penerbangan berjadwal. Nah, dia nanti akan beralih menjadi penerbangan yang tidak berjadwal. Kira-kira seperti itu. Sekarang sudah seperti itu, statusnya jadi seperti dengan itu. Dengan kondisi seperti itu, persyaratannya tidak memenuhi. Oke, kalau misalnya boleh melihat rekam jejak Aviastar sebelum-sebelumnya, karena kami juga mendapatkan informasi Pak bahwa sekarang Kemenhub sedang melakukan penyelidikan atau investigasi di dalam Aviastar. Memang Aviastar sejauh ini menurut data yang dimiliki oleh Kemenhub itu seperti apa prestasinya? Jadi yang ada itu adalah sebetulnya kita penelitian secara keseluruhan. Ya kan, kita biasanya di dalam kejadian-kejadian seperti ini kita evaluasi secara keseluruhan. Jadi berkaitan dengan makanya ada sejumlah pesawat-pesawat dari ini juga akan diperiksa secara teknisnya ya. Ya semuanya secara keseluruhan, terutama yang tipe yang sama dan apa segala macam ini akan dicek kembali. Ya kan. Dicek lagi kembali semuanya. Jadi bukan dilatar belakangi oleh ini, tapi pada kenyataan yang sekarang, bagaimana organisasinya. Kan pemerintah sekarang ini kan juga bukan hanya melihat daripada bagaimana pelayanannya, tetapi juga
mulai dari persyaratan terpenuhinya peraturan, kepatuhan terhadap peraturannya, kemudian sampai kepada masalah finansialnya. Itu juga harus dilihat karena itu juga nanti akan menentukan pengembangan daripada perusahaan penerbangan itu. Nah, ada juga pernyataan dari Aviastar yang mengatakan bahwa dengan adanya investigasi dari Kemenhub ini, secara finansial pasti akan terganggu. Apa tanggapan Anda mengenai hal itu? Kan kalau lihat dari ini kan hanya sementara ya, penghentiannya penghentian sementara saja. Semua berapa lama Pak sampai akhirnya boleh diaktifkan? Mungkin sekitar semingguan ya akhirnya. Jadi tidak ada, selagi ada penyelidikan mengenai apa kira penyebabnya itu, tidak ada sanksi. Itu kan tidak secara administratif keseluruhan, begitu yang sudah selesai kan masih bisa ini lagi semuanya. Oke, baik. Kembali lagi ke tindakan indisipliner, Pak John. Memang sebetulnya kalau misalnya Anda melihat sejauh ini dengan pengalaman Anda, apa sih biasanya tindak indisipliner yang pilot sudah lakukan selama ini gitu? Tapi jangan mengenai yang ini ya, saya nggak bisa tidak, bilang tidak. ini. Secara Jadi general. secara umum ya. Ya misal begini, mengabaikan, wah ini rute gampang nih, saya nggak usah preparation lah, tidur pun saya seenaknya aja, misalnya contohnya gitu. Itu kan biasa dilakukan secara manusiawi. Jadi kalau kita mau terbang itu ya Mbak ya, kita harus lihat, kita mau terbang kemana, kita lihat rutenya, walaupun kita sudah sering, tapi kita rute, apalagi VFR, kita lihat, oh gunung di sini, tinggi kayak gitu kan, itu harus selalu preparation, jangan sampai ini diabaikan. Dan sekarang itu sebetulnya ada yang namanya control flight into terrain. Jadi kan karena VFR dia harus belajar banget nih mengenai terrain ini. Dan kita biasanya peta pun ya, peta yang ONC itu sudah ditulis itu VFR only. Nggak boleh instrumen. Jadi nggak boleh instrumen itu masuk awan dikit aja nggak boleh. Nah, kalau misalnya sekarang pesawat nabrak gunung, bukan gunung nabrak pesawat ya, itu berarti dia ke dalam keadaan tidak melihat, seperti kamu bilang, dalam kabut nggak boleh. Itu sama sekali tidak boleh. Kalaupun misalnya ada awan dia tidak bisa kemana-mana, kalau VFR dia balik return to base. Nah, walaupun sekarang orang tuh return to base seolah-olah itu hal yang salah. Enggak. Return to base itu hal yang schedule, yang apa namanya, yang lumrah dilaksanakan untuk safety. Ya. Jadi sekarang itu mungkin kalau orang kan bilang sekarang proaktif Pak ya, itu sebutnya harus ada predictions safety safety regulation ya. Jadi prediksi safety yang harus diutamakan, proaktif mungkin udah harus ditinggalin kayak gitu kan peningkatan. Jadi kayak gini kayak mana nih? Cuacanya jelek nih. Padahal saya harus terbang VFR. Kan saya punya data dari pilot, data dari meteo kan semuanya gitu. Orang kita lihat apa saya bisa kesini atau enggak. Pilihan ada lain. Nah ini saya belum pernah terbang dari Masamba ke tapi kan sebetulnya kita lihat dari peta itu bisa kita lihat ya. Itu dia bisa pilihan kalau dia ke kiri dia akan di laut gitu. Cuman untuk belok ke lautnya itu, nah itu kan harus memperhatikan dia sudah di posisi mana. Kalau itu gunung tinggi, ya dia harus naik atau dia harus return atau dia mau ke sebelah kanan. Kalau sebelah kanan itu dia along the coast ya, west of Sulawesi itu lebih gampang, tapi lebih motong. Tapi harus request, jangan lupa. Request harus. Request itu karena kan kita ngisi flight plan itu diisi ya. Pesawat mau terbang kemana, checkpointnya di mana itu sudah ada. Nah kalau kita mau melewati off track lagi mana itu harus request, selalu harus request. Supaya bisa gampang dicari kalau terjadi sesuatu. Dan jangan lupa, accident atau insiden itu adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan, tapi selalu kita latih. Jadi 90%, more than 90% ya, latihan pilot itu adalah bagaimana menghadapi abnormal condition di pesawatnya itu sendiri, menghadapi cuaca dan lain-lain gitu. Itu preparation-nya di situ. Bentuk pelatihannya apakah masih sama? Karena saya juga pernah mendengar ada informasi dari salah satu pilot yang memang sudah berpengalaman bahwa ada perbedaan pelatihan antara pilot generasi dulu yang memang harus belajar manual dengan yang kalau pilot sekarang kan ya, kalau dulu kita latihan itu dilaksanakan di pesawat itu sendiri dan itu lebih dangerous. Tapi sekarang bisa di simulator. Di simulator itu kita bisa laksanakan apa aja yang berbahaya tapi kan tidak membuat kita terbunuh gitu. Dan itu simulator itu jangan lupa loh, itu lebih sulit sebenarnya dilaksanakan. Saya lebih takut dicek di simulator daripada di actual flying gitu itu ya. Sulit. Nah, kalau itu bisa diatasi itu no problem karena itu dan semuanya itu berdasarkan schedule. Bagaimana kerjasama dengan FO atau FO-nya bagaimana dengan captain, itu semuanya harus according to the regulation, according to the checklist. Itu sampai sekarang juga masih sampai dijalankan? Sekarang, nggak boleh. Bahkan ya kalau yang benar nih, checklist salah aja ngomong, itu kita bisa nggak lulus gitu. Jadi kan pilot suka ada perkataan Roger itu, nggak boleh itu. Jadi misalnya cek landing gear,
kalau mulai ini kan green misalnya kayak gitu, cek kayak gitu. Hanya ngomong gitu aja yang dicek. Dan itu gantian, tergantung dari siapa yang terbang. Kalau co-pilot FO-nya yang terbang ya atau co-pilot yang baca checklist adalah si captain. Kalau ini sama. Tapi captain adalah sebagai in command, dia bisa ngambil alih tiap waktu. Cuman harus bilang I have it misalnya kalau terbang kayak itu. Gitu. Di cockpit kan kita kan harus ya jangan sampai celaka lah gitu. Nah, lantas apa yang menyebabkan masih ada saja, tidak semua tentunya ya, tapi ada saja 1-2 pilot itu yang masih indisiplin gitu, Pak? Aduh, itu susah kalau mau ngomong ya. Padahal kan kalau kita bicara industri aviasi memang semuanya harus... Ya, harus, udah ada schedule-nya kayak gitu. Tapi kan... Apa yang menyebabkan itu sih, Pak? Menggampangkan itu kenapa ya? Apakah memang karena sebuah sistem yang membuat dia memungkinkan untuk menggampangkan prosedur? Ada atau juga. Jadi begini ya. Tolong dikoreksi Pak kalau salah. Orang jadi pilot itu harus overconfident, Mbak. Harus di atas rata-rata confident-nya. Karena orang yang tidak overconfident nggak bisa pilot. Karena jadi pilot itu kan yang melakukan sesuatu yang berbahaya dan bukan di habitat kita kan. Iya. Tapi jangan overconfident. Overconfident sangat berlebihan nggak boleh. Kita harus tahu batas kita nih. Batas kita mana? Misalnya contohnya, pesawat itu kalau mau mendarat ya, itu kan mendekati stalling speed. Nah, dia tergantung dari berat pesawat, dari panjang landasan, temperatur dan segala macam. Misalnya katakanlah kalau pesawat kayak Twin Otter itu 60 dia. Silakan dia terbang 55 ya, dengan catatan anginnya agak bagaimana. Supaya ini kita bicara soal pesawat Twin Otter ya, yang landing harus di landasan yang pendek dan terbatas. Itu kan harus spot landing. Kadang-kadang kita nggak landing kan kalau Twin Otter. Karena kalau kita landing kan biasa, itu kan kalau Mbak lihat landasan tuh ada yang garis-garis itu ya, itu kan touchdown-nya di situ. Tapi kalau di Twin Otter di daerah yang di landasan yang rumput itu nggak bisa. Di ujung landasan kita bisa supaya kita bisa berhenti kayak gitu. Nah itu harus kita tahu gitu loh. Jangan sampai nanti saya bikin 40 ya landing di luar landasan atau saya bikin lebih dari 70 keluar landasan kita. Nah disiplinnya di situ. Jadi 5 knots itu sebenarnya nggak dikit ya. 5 knots itu kurang lebih 10 kilometer lah. Jadi kalau kita bilang 60 ya 60 lah di situ. Gitu. Dan estimate pun ya, estimasi ini, misalnya sekarang saya berangkat dari A ke B. Saya akan checkpoint misalnya di sini ada delta gitu. Estimate-nya berapa? Itu kalau visual kita only 3 minutes loh. Kalau tidak ditanya oleh tower, your position gitu. Nah itu disiplin harus di situ. Nah kalau kita misalnya sekarang nggak bisa karena ada angin kan kita tidak tahu angin berapa di atas, kita bilang re-estimate. Checkpoint harus selalu dia laksanakan. Baik, nah Pak Barata mungkin dari Kemenhub bagaimana memastikan bahwa pelatihan yang sudah dilakukan, terutama pelatihan terhadap pilot itu memang betul-betul dijalankan oleh pilot sehingga indisipliner itu tidak akan lagi terjadi oleh pilot misalnya. Ya kalau pelatihan di dalam dunia pelatihan pasti kalau umpamanya tidak pasti tidak lulus ya kan, pasti kan seperti itu. Tetapi kan biasanya ya kan itu kan terjadi setelah dia dioperasi. Ketidakdisiplinan itu terjadi di luar daripada itu. Jadi itu yang mungkin sulit kita kontrol ya. Ya kan kalau umpamanya itu kan perusahaan di bawah perusahaan dan sebagainya. Nah itulah yang secara intens. Tetapi kita juga masih sebetulnya ada seperti kesehatan pilot itu kita masih lakukan untuk secara intens itu diperiksa ya kan regulatif. Kemudian jam terbangnya juga kita masih monitor secara keseluruhan dan konduite daripada pilot itu sendiri juga masih masuk ke dalam laporan kita. Jadi itu nggak tidak berkaitan dengan disiplin atau segala macam untuk kita bisa ketahui seketika. Baik. Terima kasih banyak Pak Barata dan juga Pak Jombrata sudah hari di sini. Yang tentunya kami juga masih akan terus mengupdate mengenai jatuhnya pesawat Aviasar. Kira-kira apa penyebab dan juga hasil evakuasi terkini kami akan terus update kalau tidak di IMS tapi di berita-berita net berikutnya. Terima kasih banyak rekan-rekan. Dan informasi berikutnya datang dari dunia ekonomi dan bisnis yang akan hadir saat lagi, diantaranya pemerintah dan Pertamina tengah mengkaji penurunan harga BBM bersubsidi. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show.